Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan atau menerangkan tentang program linear metode simplex maksimum, yaitu dari mata kuliah riset operasi dan optimasi R02 dengan dosen pengampu Aris Gunayati, SSI, MMSI. Perkenalkan, kami ada 3 anggota, yaitu Stevia Fira Swahendra, Desti Rahma Fadila, dan saya sendiri Rizky Nur Fadila. Metode simplex. Metode simplex untuk linear programming dikembangkan pertama kali oleh George Tenzing pada tahun 1947. Kemudian digunakan juga pada penugasan di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia mendemonstrasikan bagaimana menggunakan fungsi tujuan atau isoprovide dalam upaya menemukan solusi di antara beberapa kemungkinan solusi sebuah persoalan linear programming. Proses penyelesaiannya dalam metode simplex dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif, sedemikian rupa dengan menggunakan pola tertentu atau standar, sehingga solusi optimal tercapai. Ciri lain dari metode simplex adalah bahwa setiap solusi yang baru akan menghasilkan sebuah nilai fungsi tujuan yang lebih besar daripada solusi sebelumnya. Masalah maksimasi. Untuk menyelesaikan masalah maksimasi, maka programasi linear harus lebih dahulu ditulis dalam bentuk standar. Dengan bentuk standar dimaksudkan adalah permasalahan programasi linear yang berwujud permasalahan maksimasi dengan batasan-batasan atau kendala yang bertanda kurang dari atau sama dengan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Next. Langkah-langkah menggunakan metode simplex yaitu 1. Mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. 2. Menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. 3. Memilih kolom kunci. 4. Memilih baris kunci. 5. Merubah nilai-nilai pada baris kunci. 6. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang terakhir yaitu melanjutkan perbaikan atau pengulangan. Next. Contoh kasus metode maksimum yaitu mencari maksimal Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan batasan-batasannya 1. 2x1 kurang dari 8. Yang kedua 3x2 kurang dari 15. Yang ketiga 6x1 plus 5x2 kurang lebih dari 30. Next. Kemudian ini ada penyelesaian dari satu kasus, yaitu mencari nilai maksimum yang akan dijelaskan oleh Desti Rahma Fadila. Siapa yang jelasin? Di mute ya? Gue udah ngeklik CTRL-D kok nggak bisa sih? Waduh, udah nggak lanjut. Lanjut ya. Lanjut aja. Pada penyelesaian di langkah pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya itu Z sama dengan 3x1 plus 5x2, lalu diubah menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Lalu fungsi batasannya ini pun diubah menjadi persamaan dan ditambahkan slack variabel. Jadi 2x1 kurang dari sama dengan 8 diubah menjadi persamaan dan ditambahkan slack variabel menjadi
2x1 plus S1 sama dengan 8. Lalu batasan yang kedua diubah menjadi 3x2 plus S2 sama dengan 15. Yang ketiga sama dengan 6x1 plus 5x2 plus S3 sama dengan 30. Lalu langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Di sini ada tabel simplex, didapatkan dari nilai fungsi tujuan dan fungsi batasan, lalu dimasukkan ke dalam tabel simplex ini. Lalu langkah ketiga ini memilih kolom kunci. Memilih kolom kunci ini kita pilih dari fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di sini nilai negatif yang terbesar ini ada di angka min 5 di kolom X2. Jadi ini adalah kolom kunci dari nilai ini. Terus yang langkah keempat ini adalah memilih baris kunci. Cara memilih baris kunci dengan cara mencari indeksnya. Dengan rumus nilai kolom dibagi nilai kunci. Kemudian baris kunci ini dipilih dari nilai yang paling kecil dari indeksnya. Setelah indeks dicari, kita akan pilih nilai yang paling kecil untuk dijadikan baris kunci. Baris kunci di sini adalah pada S2, pada variabel dasar S2 yaitu dengan nilai 5, dengan nilai indeks 5. Selanjutnya di langkah 5, ini mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Setelah kolom dan baris kunci ditemukan, kemudian ubah menjadi matriks echelon baris. Caranya dengan baris kunci dibagi 3. Jadi nilai 3 ini dihasilkan dari nilai pada X2. Selanjutnya agar baris dan kolom menjadi satu ini, jadi baris kuncinya itu dibagi 3. 0 dibagi 3 hasilnya 0, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan seterusnya. Di langkah 6 akan dijelaskan oleh Steffi. Baik, langkah selanjutnya, langkah 6, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dengan menggunakan rumus, baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci yang dikalikan dengan kunci baru pada baris kunci. Nah, kita merubah nilai pada baris pertama, yaitu pada fungsi tujuan Z. Dikalikan dengan negatif 5 karena nilai pada kolom kunci pada fungsi tujuannya yaitu negatif 5. Kemudian nilai pada baris kunci dikalikan dengan negatif 5 semua. Lalu setelah dikalikan dengan negatif 5, itu kita melakukan eliminasi dengan fungsi tujuan. Jadi 0 dikurangi negatif 25 hasilnya menjadi positif 25, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi negatif 5/3 hasilnya positif 5/3, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, negatif 5 dikurangi negatif 5 hasilnya 0, negatif 3 dikurangi 0 hasilnya negatif 3. Kemudian kita merubah nilai-nilai pada baris kedua batasan 1. Sebenarnya baris kedua ini tidak perlu kita hitung lagi karena nilai pada kolom kuncinya itu 0. Karena hasilnya akan tetap sama seperti semula. Lalu kita langsung ke baris keempat. Batasan ketiga. Dikalikan 5 karena
nilai pada kolom kuncinya itu bernilai 5. Lalu baris kunci dikalikan 5 semuanya, kemudian kita eliminasi lagi. 30 dikurangi 25 hasilnya 5, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 5/3 hasilnya negatif 5/3, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, dan 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Nah, di sini terlihat tabel nilai lama dan tabel nilai baru. Perbedaannya kita lihat, tetapi di tabel nilai yang baru ini masih terdapat nilai yang negatif pada fungsi tujuannya, yang artinya tabel ini belum optimal. Kemudian lanjut pada langkah ketujuh, yaitu melanjutkan perbaikan atau pengulangan. Kita akan mengulangi langkah-langkah pengulangan mulai langkah ketiga sampai langkah keenam. Perubahan berhenti setelah pada fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Kita awali dengan mencari nilai kolom kunci dan baris kuncinya. Kolom kunci ditentukan dengan nilai negatif pada variabel dasar Z ini. Nilai negatif yang tertera hanya negatif 3, jadi tabel X1 ini adalah tabel kuncinya. Nah, kemudian kita akan mencari baris kunci. Baris kunci ditentukan dengan nilai minimum keterangan indeks. Nilai minimumnya kita dapatkan pada variabel dasar S3, yaitu dengan nilai keterangan indeksnya 5/6. Kemudian kita dapatkan tabel kunci dan baris kuncinya.